Halo, selamat datang di Raindev Review. Oke, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Samsung Note 9 ya. Di akhir tahun 2022, yang tepatnya ini aku rekam pada tanggal 9 November 2022 guys. Jadi ini sudah hampir menuju di akhir tahun. Mungkin buat kalian ada yang lagi mencari Samsung Note 9 di tahun 2022, kalian bisa lihat review ini dulu ya guys ya. Yang pertama, kenapa saya masih memakai HP ini sampai di akhir tahun 2022? Karena untuk HP zaman sekarang di range harga 3 jutaan ya, di Samsung Note 9 ini kan di harga sekitar 3 jutaan untuk bekasnya. Dan ini aku pakai yang internal 128 GB yang menurut gua masih cukup powerful ya teman-teman, sampai di akhir tahun ini, yang dimana memang untuk layarnya ini khas banget ya. Jadi mungkin tips buat kalian yang ingin mencari Samsung Note 9 tapi bekas ya, kalian harus cek dulu untuk layarnya teman-teman, yang pastikan harus bersih ya, dimana nggak ada shadow maupun green screen. Nah, kalau kita cek di sini, ini tuh bersih banget sih guys, punya gua. Memang pemakaian terawat sih, aku selalu pakai casing seperti ini. Jadi kalau jatuh tuh aman ya teman-teman, karena ini kan casingnya tebel banget ya, bukan casing yang biasa. Jadi kalau jatuh itu aman. Atau kalian juga bisa pakai yang anti crack teman-teman. Kalau kalian pakai anti crack itu kalau jatuh juga aman ya. Nah, kalau di sini tuh masih di Android 10 ya guys ya. Jadi kalau kita lihat UI-nya, itu UI-nya kayak gini guys. Nah, kalau kita lihat di bagian Android-nya tuh di bagian mana ya? Sebentar. Di sini guys, untuk Android-nya masih Android 10. Jadi ini menurut saya untuk Android 10 itu minimal sekarang Android 10 ya. Kalau di bawahnya itu kayaknya sudah agak jadul, tapi kalau di Android 10 tuh masih agak lumayan lah menurut saya. Ya meskipun sekarang udah Android 12 ya atau 13 ya, tapi kalau 10 untuk aplikasi-aplikasi zaman sekarang tuh masih kompatibel sih guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk performanya, dia tuh menggunakan Exynos 9810 ya, dimana kita sudah tes kemarin ya buat main game Genshin Impact maupun buat game PUBG itu masih lancar-lancar aja. Dan di sini aku menggunakan yang RAM 6 GB. Nah, kalau kalian mau lihat RAM-nya, itu ada yang di bagian bawah ini. Lalu untuk tipe layarnya ini menggunakan layar AMOLED HDR10 ya teman-teman. Jadi kalau dibuat nonton film ini sih nomor 1 sih guys. Kalau kita lihat di bagian tampilan di sini, tampilan settingnya kayak gini guys. Tuh, untuk resolusi layarnya kita juga bisa ubah ke WQHD+. Cuman kalau ingin lebih irit baterai, kalian bisa pakai yang HD+. Dan di sini warna yang dihasilkan tuh mantap banget sih. Untuk pegangannya juga enak, tipis ya guys ya. Jadi nggak yang berat. Jadi HP ini tuh menurut gue masih worth it banget di akhir tahun 2022 ini, dan kemungkinan juga masih banyak yang cari ya teman-teman sampai di akhir tahun ini. Karena apa? Karena yang salah satu jadi alasan saya masih pakai HP ini tuh masih adanya ini guys, stylus pen. Jadi buat kalian yang mungkin ingin beli di akhir tahun ini, kalian juga harus perhatikan stylus pennya. Jadi stylus pen ori sama enggak itu biasanya ada bedanya guys. Cuman aku kurang tahu ya untuk perbedaan ori atau enggaknya, cuman pasti ada bedanya. Dan tentunya kalau pakai pen ini, kita tuh mau ngapain aja enak guys. Kita mau pegang seperti ini, kita mau gambar, kita mau scrolling, baca berita atau mau sosmed, itu tuh pakai pen ini tuh udah mantep sih guys. Jadi yang menurut gue cukup worth it ya sampai di akhir tahun 2022 ini. Cuman emang ini HP keluaran 2018. Jadi buat kalian yang ingin membeli HP ini, ya ini sudah umurnya berarti 2018, 19, 20, 21, 22, sekitaran 4 tahun ya. Bahkan kalau ini hampir di 2023 berarti hampir ya 4 tahunan lebih ya guys ya. Dan yang pasti kalau HP 4 tahunan lebih ya kalian harus pintar-pintar untuk ngeceknya teman-teman. Soalnya
Kalau dapat barang yang bagus ya lumayan ya guys ya, tapi kalau dapat barangnya yang kurang bagus ya eman-eman ya teman-teman, karena harganya juga masih mahal ya. Nah, yang saya suka di HP ini tuh apa namanya, buat gambar tuh super presisi banget sih teman-teman. Jadi aku tuh sering pakai buat gambar meskipun lagi gabut gitu ya, lagi gabut gambar-gambar sesuatu, pakai ini tuh nyaman banget cuy. Jadi kalau kita lihat di sini itu tuh sudah ada titiknya ya di punyanya Samsung ini ya. Jadi kalau kita dekatkan seperti ini sudah ada titiknya. Jadi kalau kita mau gambar sesuatu itu tuh presisi banget cuy. Nah, presisi banget asli. Kalau kalian mungkin kalian kerjanya suka gambar gitu ya, itu sangat cocok sih HP ini buat kalian ya. Atau kalian hobinya itu suka gambar, itu tuh sangat cocok buat kalian ya. Cuman di sini memang saya tidak pintar gambar ya, hanya cuman kadang suka coret-coret aja kalau pakai HP ini ya. Entah kalau malah pakai HP ini tuh suka coret-coret sendiri ya guys ya, karena enak banget sih serius. Ini tuh presisi banget sih menurut gua. Nah, jadi ini tuh presisi banget guys, enak banget kalau dibuat gambar, mantap lah pokoknya. Dan untuk stylus pen ini tuh hanya bisanya dipakai di Samsung aja. Kalau dipakai di HP lain itu tuh nggak bisa teman-teman ya, gitu ya guys ya. Nah, ini pakai HP lain nggak bisa, kecuali mungkin yang sama seri Note-nya mungkin bisa, tapi ya kurang tahu juga sih. Nah, sama mungkin yang saya kurang suka di HP ini tuh mungkin apa ya teman-teman, baterainya aja sih. Kalau baterainya ini menurut saya ya tidak terlalu boros sih sebenarnya, cuman memang untuk zaman sekarang ini di baterai Samsung Note 9 pakai baterai 4000 mAh ya teman-teman. Jadi menurut gue ya cukup tidak terlalu awet lah ya, ya pas-pasan aja guys. Lalu untuk ngecasnya itu juga nggak terlalu cepet ya teman-teman. Mungkin sesuatu kekurangan ya menurut saya. Cuman memang untuk keadaan sehari-hari sih masih cukup sih kalau untuk sosmed aja ya. Mungkin sehari itu ngecas sekitar kalau saya itu sekitar 2-3 kali sih guys, tergantung pemakaian. Kalau sosmed sih paling 1-2 kali ya, tapi kalau memang sering sosmed itu biasanya sampai 3 kali. Misal kita buat sering YouTubean seperti itu biasanya aku sehari 2-3 kali sih. Tapi kalau untuk WA, chat-chat biasa itu biasanya hanya 1-2 kali. Ya menurut saya untuk HP ini sesuai harga lah ya kalau untuk zaman sekarang ya. Untuk harga bekasnya sekitar 3 juta sampai 3,5 ya, tergantung pada kelengkapan sama apa namanya plus minus HP yang dijual ya teman-teman di pasaran ya. Ya tentunya adanya bekas ya teman-teman, kalau yang baru udah nggak ada. Tapi kalau kalian dapat yang istimewa itu menurut saya ini worth it banget guys ya. Asal kalian pinter-pinter aja untuk jaganya ya, nggak sering jatuh gitu guys ya. Kalau sering jatuh bahayanya adalah ketika LCD-nya ini kena. Nah biasanya kalau kena itu kalau nggak keluar seperti tompel hitam atau seperti ada garis ya. Jadi sebisa mungkin kalian jangan sampai jatuh ketika memakai HP yang seperti ini ya guys ya, karena ini kan apa namanya LCD-nya juga mahal ya teman-teman ya. Sebisa mungkin kalau kalian pakai HP ini ya dirawat dengan sebaik-baiknya guys gitu. Kalian pakai casing yang tebel-tebel nggak masalah, kalian pakai casing yang tebel-tebel ya, daripada jatuh ya malah biayanya tinggi. Dan untuk kameranya terakhir untuk kamera tentunya masih bagus ya, masih bagus. Dan untuk perekaman videonya itu bisa sampai 4K ya. Ini Full HD itu sepertinya 4K iya Ultra HD ya. Ultra HD itu sepertinya 4K sampai 60 fps dengan ukuran 3840 kali 2160. Dan ini menurut saya udah bagus sih ya. Jadi mungkin sekian ya untuk reviewnya, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau ada pertanyaan kalian komen aja di bawah guys. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe di Rendev Review. Bye bye.